Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa hari lepas hari Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita ya. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema penyangkalan dan kasih karunia. Ayo kita baca Lukas pasal yang ke-22 ya. Lukas 22 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-62 ya. Kita akan membaca bergantian Lukas pasal 22 ayat 54. Saya lalu Bapak Ibu ayat 55 bergantian, nanti ayat 62 kita baca bersama-sama ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, yaitu dari Taman Getsemani ya. Lalu digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Silakan 55. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. 57. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat Petrus lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. 59. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Bersama-sama, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar sikap Petrus, saudara. Ya, Petrus ini adalah seorang pengikut Tuhan yang ambivalen. Mungkin saudara juga baru tahu ya istilah ambivalen. Ambivalen itu, zona ambivalen itu Petrus terjebak dalam satu situasi di mana dia seperti ada dilema. Dilemanya begini, dia sudah janji sama Tuhan bahwa sekalipun semua orang meninggalkan kamu, aku tidak. Jadi di hati dia nggak mau meninggalkan Tuhan. Tetapi di sisi lain dia takut. Karena apa? Ini Tuhan sedang ditangkap dan dibawa. Ya. Jadi saudara, Petrus mengikut Tuhan dari jauh. Kondisi psikologis Petrus terjebak dalam zona ambivalen, tidak memiliki keberanian untuk berdiri bersama dengan Kristus, namun tidak cukup tega untuk benar-benar pergi. Ya. Jadi saudara, bisa dikatakan Petrus berada dalam zona abu-abu. Nah, saudara, seringkali kita itu diperhadapkan dengan hal seperti ini. Ya. Di dalam pekerjaan. Waduh, kita tahu ini salah. Tapi kalau enggak saya bikin terus bagaimana? Enggak berani mengakui saya ini anak Tuhan. Ya, saya harus hidup benar sesuai dengan firman. Tetapi di pekerjaan kita kadang-kadang dituntut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Nah ini, kita ada di dalam zona abu-abu, saudara. Ya. Kalau sesuatu itu hitam atau putih itu gampang. Kalau di abu-abu itu yang sulit. Berani enggak kita berdiri dan berkata, saya anak Tuhan. Saya orang Kristen. Saya punya Tuhan. Saya harus berkata tidak.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana Petrus jatuh, saudara. Kita mau membedah penyangkalan diri Petrus ya. Bukan penyangkalan diri, penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus. Di dalam tahap pertama, ayo kita lihat ya, ayat 55. Di tengah-tengah halaman itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Petrus mau ikut bersama dengan orang-orang ya, yang menangkap Tuhan, tapi enggak mau mengakui dirinya itu adalah murid Tuhan. Ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, cuma seorang hamba perempuan loh, pembantu budak, pelayan melihat dia. Lalu dengan spontan berkata, juga orang ini bersama dengan dia. Oh, orang ini bersama dengan itu, Yesus itu. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tahap pertama dia menyangkal kalau dia mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara diperhadapkan dalam satu situasi, ya, orang Kristen ya. Loh, kamu kan orang Kristen, berani enggak kita berkata, betul, saya orang Kristen. Atau kita menyangkal Tuhan, saya tidak kenal dia. Dia menyangkal Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, kejatuhan yang kedua, tahap kedua, pertahanan diri. Ya. Lihat, tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia dan berkata, engkau juga seorang dari mereka, yaitu orang-orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dia menolak afiliasi dengan murid yang lain. Pertama, aku tidak kenal dia, tidak kenal Yesus. Lalu yang kedua, aku tidak kenal dengan murid-murid Yesus yang lain. Waduh. Ya. Ini orang yang seperti ini, saudara, dia mulai kehilangan kekristenannya, jati diri anak Tuhannya. Di dalam pengalaman hidup sering kita seperti itu. Gak berani ngomong, saya orang Kristen, loh kenapa gak berani? Memang saudara, saya menyadari, satu kali saya naik kereta pulang dari Jogja, ternyata di gerbong itu saudara, ada orang-orang yang baru pulang dari membakar gereja. Baru pulang dari membakar gereja. Dia bilang, Mbak, tahu nggak ada pembakaran gereja di Tanjung Priok minggu lalu? Oh iya, saya nggak dengar tuh. Itu saya Mbak yang bakar gitu. Terus dia bilang, Mbak nggak takut? Saya nggak takut. Mbak, dari mana? Oh saya mahasiswa sekolah teologi. Kristen, iya. Loh kok berani ya mengakui? Loh saya harus mengakui. Ya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya injili dia. Dalam hati dia, kok orang ini berani banget nginjili dia. Loh betul itu saudara. Tapi memang saya sambil berdoa dalam hati. Semua ngeliatin saya gitu, kok berani ya gitu. Satu kali saudara, saya pergi ikut tur ke Bali. Dulu dari Jakarta ikut tur ke Bali. Saya nggak tahu kalau tur itu mampirnya ke Gunung Kawi. Jadi kan saya ikut rombongan naik ke Gunung Kawi, menginap 1 malam di Gunung Kawi. Lah banyak kan yang nggak percaya Tuhan. Mereka pada sembahyang. Lah saya nggak ikut sembahyang saudara. Tapi saya dengar penjelasan, ada tour leadernya di situ. Ini pohon, ada pohon buah. Kalau buahnya jatuh dimakan, yuk minta apa saja. Ya nanti yuk dapat kalau pulang gitu. Terus saya menginjili orang itu, saya bilang, enggak kalau di dalam Tuhan kita tuh percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu saudara, ibu-ibu yang lain tuh ketakutan. Kok berani? Jangan ngomong-ngomong Yesus di sini gitu. Ini Gunung Kawi gitu. Tapi saya ngomong aja. Karena buat saya nggak malu mengakui Yesus. Ya. Memang kalau di gereja kita bilang haleluya, puji Tuhan. Kalau sudah keluar berani nggak? Di lingkungan pekerjaan berani nggak? Menunjukkan identitasmu sebagai anak Tuhan. Di tempat kuliah, di sekolah, di pekerjaan. Berani enggak saudara?
kita menunjukkan kita anak Tuhan. Kalau WA, berani nggak bilang puji Tuhan? Loh, saudara. Saya teleponan sama yang saya beli surat tanah, dia bukan anak Tuhan. Tapi saya bilang, terima kasih ya Pak Bakri, Tuhan memberkati. Dia bilang apa? Terima kasih, puji Tuhan, gitu. Lah dia bukan anak Tuhan loh. Tapi saya bilang, terima kasih ya Tuhan berkati, saya doakan. Tuhan berkati Pak Bakri. Tuhan Yesus berkati. Oh terima kasih Bu Lani, puji Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati ibu loh. Berani gak kita menunjukkan identitas kita, bahwa kita kenal Tuhan. Bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya. Petrus gak berani. Pertama, dia menyangkal Tuhan, aku gak kenal dia. Yang kedua, dia menyangkal afiliasi, persekutuan dengan orang-orang seiman. Nah ini saudara, kalau kita gak berani menunjukkan identitas Kristen kita, anak Tuhan kita, habis itu mainnya enggak sama anak Tuhan. Ngumpulnya enggak sama anak-anak Tuhan. Yang ketiga, saudara lihat. Ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian, 1 jam, ada cukup banyak waktu. Harusnya dia introspeksi. Kenapa ya aku kok menyangkal Tuhan. Tapi dia lupa memang akan firman Tuhan. Tuhan sudah bilang, Petrus sebelum ayam berkokok malam ini engkau sudah menyangkal aku 3 kali, dia lupa saudara. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah, tekanan, ancaman, kita lupa firman, lupa semua, lupa khotbah, lupa Tuhan semua. Itu yang Petrus alami. Lalu saudara, nah yang ketiga, ya 1 jam kemudian seorang lain berkata dengan tegas. Mengapa tegas? Karena dia dengar, ini orang kok bicara logatnya lain gitu. Ya, saya mau tanya, ayo orang Surabaya sama orang Jogja logatnya sama atau apa beda? Hah? Beda. Kalau saya bicara ini logatnya mana ini? Rodok koyo Surabaya ya toh? Tapi kalau logat orang Jogja bagaimana? Ya? Boten nopo-nopo. Ah itu orang Jogja, ya toh betul nggak? Sugeng dalu, Bapak Ibu engkang kinasih wonten asmanipun Gusti Yesus. Itu pasti orang Jogja, betul ya? Ing dalu menika monggo kawula badhe sesarengan memuji asmanipun Gusti. Itu orang Jogja. Lek orang Surabaya? Ya apa? Ya apa rek? Ayo berdiri kabeh. Ayo nyanyi. Ah itulah orang Surabaya, betul ya? Jadi orang Yerusalem, Yudea dan orang Galilea logatnya beda lain. Loh tapi waktu orang itu berkata, sungguh orang ini juga bersama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Aku wes denger kok dia tuh orang Galilea gitu loh saudara. Tapi Petrus menjawab apa? Bukan. Aku tidak tahu apa yang engkau katakan loh. Sekarang dia menyangkal keberadaan dirinya, ya, identitas dirinya, bahwa dia itu orang Galilea. Loh, saudara bisa melihat nggak? Ya, prosesnya Petrus itu loh. Pertama menyangkal Tuhan, lalu menyangkal kenal dengan teman-teman seiman, lalu terakhir menyangkal identitas dirinya. Saya ini bukan orang Galilea. Loh, saudara. Ya. Nah, saudara, ada paradoks kedekatan ya, di dalam dan di luar. Di dalam mahkamah agama Sanhedrin, ya. Mahkamah agama ada di dalam ruangan bersama dengan Yesus. Memang sepertinya mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah, tetapi dalam nada mengejek, sinis. Kalau engkau anak Allah, buktikan, sinis saudara. Sementara rohani mereka mati karena mereka menolak anugerah Allah. Bahkan mereka memutuskan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Bagaimana dengan Simon Petrus? Dia ada di halaman, dia nggak berani masuk. Dia menyangkal Yesus karena dia takut. Secara spiritual dia hancur saudara.
Namun kehancuran dia membawa kepada pertobatan yang sejati. Saudara, kalau orang itu tahu Yesus cuma di akal logika, tapi hatinya tidak bertobat, ini jauh lebih berbahaya daripada orang yang mungkin dia jatuh dalam dosa. Tapi dia sadar dia orang berdosa dan dia menyesal lalu dia mau bertobat. Banyak hamba Tuhan, saudara, merasa dirinya benar, enggak perlu Tuhan. Sehingga mereka cuma kenal Tuhan dengan logika. Ya. Saya ditanya Bapak Gembala, saudara, Bulani, jemaatnya khotbah, terus di depan Bapak Ibu Gembala yang sama-sama doktor, enggak cuma doktor Pak, dosen Pak. Ya. Bisa enggak mereka khotbah? Loh bisa. Bisa saudara, jemaat saya khotbah di depan saya, bisa. Ya, ada 2 pendeta di tempat kami, ya. Yang satu itu lulusan S1 STI, muridnya Pak Daniel, yang satu itu Pak Silas itu muridnya saya sama Pak Daniel. Tapi mereka khotbah di depan kami. Dan tidak sungkan, tidak ragu. Mengapa saudara? Karena kami belajar mempraktekkan. Iman itu bukan masalah logika, masalah hati. Yang mau terbuka menerima firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara di tempat saya, biarpun dia nggak punya sarjana, dia masih bisa khotbah saudara di depan kami. Karena kami mempraktekkan, merendahkan hati menerima firman Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat intervensi kasih karunia, pandangan yang memulihkan. Pada waktu Petrus jatuh, ayo kita lihat ayat 60 ya. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara, ketika Tuhan berpaling dan melihat kepada Petrus, kira-kira saudara, apa yang Petrus lihat di mata Tuhan? Apakah Tuhan berkata, wis tak kandhani, kon niku ngeyel loh. Apakah Tuhan bilang begitu? Enggak, tidak. Saya percaya tatapan mata Tuhan, tatapan mata yang penuh dengan kasih. Tatapan mata Tuhan mengingatkan Petrus akan firman-Nya. Ya. Dan Petrus menyesal. Ya. Tuhan tidak menghakimi Petrus dengan tatapan matanya. Ya. Tetapi sebaliknya saudara, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Petrus. Bukan penolakan. Yesus memiliki alasan penuh untuk membuang murid yang mengkhianatinya. Tapi Yesus memilih untuk merestorasi Petrus. Saudara, kita ini manusia ini kan ya, kadang-kadang kalau ada orang bikin salah sama kita jawabnya apa? 1 kali loh ya. Orangnya datang minta maaf. Besok bikin lagi, kita jawabnya apa? 2 kali loh ya. Ojo sampai 3 kali loh ya. Gitu. Besoknya datang lagi, minta maaf bagaimana? Kita jawabnya apa? Iki wes 3 kali. Sudah cukup ya 3 kali aku memaafkan. Besok dia bikin lagi misalnya saudara. Datang lagi, saudara maafkan enggak? Ayo jujur, siapa yang bilang tetap maafkan, angkat tangan. Siapa yang bilang, oh kok gaya langganan, ayo angkat tangan. Kalau jujur kita pasti bilang apa? Oh, digaya langganan, aku ini dimanfaatkan, dipermainkan. Satu kali ada seorang suami, saudara, istrinya tuh suka minjem duit di luar. Saya bikin seminar keluarga. Pertanyaan terakhirnya itu, saudara. Bu, bagaimana kalau istri saya suka
pinjem di luar. Pinjol. Wes tak bayar utangnya, dibikin lagi Bu pinjol. Tak bayar lagi, ngutang lagi Bu. Bagaimana ini? Katanya gitu. Bagaimana saudara? Ya, saya bilang seperti Hosea. Tuhan bilang, Hosea pergilah, kawinilah, nikahilah perempuan sundal itu. Itu bukan pelacur, sundal artinya perempuan yang cakadidi kalau orang timur bilang. Perempuan yang endel, perempuan yang genit gitu loh. Yang apa ya pokoknya ganjen gitu orang Jakarta bilang. Dia pergi, dia nikahi. Lalu lahirkanlah anak-anak sundal. Sesudah itu dia tinggalkan suaminya, dia pergi pacaran dengan pacar-pacarnya yang banyak. Dia habiskan uang, hutang gak bisa bayar, jual diri. Sampai akhirnya dia jadi budak. Saudara tahu Tuhan bilang apa kepada Hosea? Hosea, pergilah beli tebus istrimu itu. Kalau jujur, ada suami yang mau menebus istrinya yang model kayak gini? Ada enggak? Enggak ada, saudara. Emangnya perempuan di dunia cuma dia? Dia enggak menghargai saya sebagai suami. Harga diri saya di mana? Buat apa? Ini orang sudah rusak, nggak bisa diperbaiki buat apa? Ini nanti kasih efek jelek ini, nama saya jelek, buruk ini, nggak bagus, buang saja. Saudara tahu, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Seperti itu kasih Tuhan buat kita. Orang dunia bilang, sudahlah percuma, gak bisa diperbaiki. Saya sudah angkat tangan, wis gak bisa. Tapi tidak, kalau Roh Kudus bekerja menjamah hati kita, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Jadi Tuhan, saya membayangkan waktu Tuhan melihat Petrus. Tuhan punya iman, Tuhan tahu. Muridku ini yang sedang menyangkal aku ini. Satu kali dia akan mati untuk aku. Dalam Yohanes kita baca, Tuhan memberitahukan kepada Petrus bagaimana dia akan mati dan memuliakan Allah. Saudara, satu kali Tuhan kasih saya pemahaman pengertian. Waktu Tuhan berdiri dan melihat murid-muridnya ada 12 orang. Tuhan tahu kok Yudas akan menyangkalnya, akan menjual dia, Petrus akan menyangkalnya. Tuhan bisa lihat semua. Tapi Tuhan tidak pernah putus asa saudara terhadap masalah murid-muridnya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah menyerah atas hidup kita saudara. Kadang-kadang masalah kita terlalu banyak. Kadang-kadang orang lain bisa tinggalkan kita. Kadang-kadang kita juga menyerah. Kalau ada anak yang nakal, orang tuanya sudah gak kuat lagi. Orang tuanya bilang, sudah saya angkat tangan, saya gak sanggup. Kadang-kadang ada suami yang gak takut Tuhan. Dan istri rasa, saya sudah menyerah angkat tangan. Suami saya udah gak bisa diperbaiki Bu, udah rusak. Udah terhilang. Kadang-kadang ada istri yang pinjem sana sini wes gak karu-karuan pokoknya gak bisa ngatur rumah tangga. Taunya cuma bikin utang seneng-seneng. Suami bilang saya angkat tangan. Tapi tahu gak saudara, Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Apapun masalah kita, seburuk apapun kejatuhan kita, terpuruk sedalam apapun kita jatuh dalam dosa. Tuhan tetap setia kepada kita. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup Petrus. Luar biasa. Kalau saya merenungkan ya, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup Petrus. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Petrus aku berdoa untuk kamu. Yesus berdoa untuk Petrus bahkan sebelum Petrus sadar.
ia tidak mampu mendoakan dirinya sendiri. Ya. Tuhan bilang, aku berdoa buat kamu. Saya bersyukur saudara bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa kasih-Nya. Saudara, logika manusia ini teologi tradisional. Teologi tradisional begini ya, kalau kita jatuh dalam dosa, kita sadar kita bersalah, kita bertobat menangis, maka kita menerima pengampunan. Pengampunannya bersyarat, yaitu kita harus bertobat. Nah, kasih karunia Tuhan berbeda, saudara. Gini, kita jatuh dalam dosa, Yesus memandang kita, dia melihat kita. Kita masih orang berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Menyadari kasih Tuhan yang besar, menyadari pengampunan Tuhan yang besar, hati kita hancur, hati kita terbuka untuk pengampunan itu. Baru kita bisa bertobat, saudara. Baru hidup kita bisa berubah. Satu kali saya undang seorang bapak, sekarang sudah meninggal ya, saya nggak tahu dia masuk surga atau tidak. Saya bilang, Pak, Bapak orang Batak, saudara. Mari Bapak ke gereja, percaya Tuhan. Dia jawabnya gini, saya orang berdosa Bu, nanti kalau saya sudah jadi orang baik baru saya mau ke gereja. Oh, dalam hati saya, enggak akan bisa. Maaf, Tuhan datang bukan cari orang baik. Tuhan datang bukan cari orang benar. Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Justru ketika engkau sadar engkau berdosa, datang kepada Tuhan. Ya. Gak perlu tunggu baik. Kita masih orang berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Dan ketika saya menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, saya bertobat, saudara. Jadi saya diselamatkan bukan karena saya bertobat, saudara, bukan. Saya diselamatkan karena saya beriman kepada kasih itu. Karena saya percaya akan pengorbanan Tuhan, saya diselamatkan. Sesudah itu baru saya bertobat, baru hidup saya diubahkan, baru kita bisa berubah, saudara. Jadi kita berubah, jadi orang yang lebih baik bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Kalau saudara mau pakai kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan bisa. Kecuali engkau berserah kepada Tuhan. Lukas 22 ayat 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ia pergi keluar, ia meninggalkan rasa aman palsu dari api arang musuh. Dingin memang, dia kumpul di situ. Dia melepas topeng ambivalensi dan komprominya. Ya. Lalu dia pergi keluar. Ketika dia pergi keluar dari kepalsuan, kemunafikannya itu, saudara, dia masuk ke dalam pribadi Kristus. Dengan menangis terseduh-seduh, Petrus menyadari ketidaklayakannya. Ironisnya saat ia keluar, melangkah keluar dari zona abu-abu itu, saudara, ia masuk ke dalam relung hati Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Tahukah saudara, dalam Lukas 5 ayat 8 ketika dia pertama bertemu dengan Tuhan, dia berkata begini, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Dia sadar, pertama kali aku bertemu dengan Tuhan aku orang berdosa. Dan sekarang ternyata aku masih orang berdosa. Aku perlu dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, disinilah Petrus merasakan anugerah pemulihan dari Tuhan. Saudara, dan sesudah itu saudara bisa lihat perubahan hidup Petrus luar biasa. Ya, saudara, ketika dia ada di pantai Galilea sesudah Tuhan bangkit. Di tepi pantai itu di dalam Yohanes 21, Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Murid-murid yang lain berkata, kami pergi bersama dengan engkau. Tapi semalaman itu mereka tidak dapat apa-apa. Pagi harinya Tuhan berdiri di pantai dan bertanya, anak-anak ada lauk? Tidak ada.
tebarkan jalamu di sebelah kanan kapal. Waktu mereka menebarkan jala, Yohanes bilang, itu Tuhan. Petrus pakai baju, dia nyemplung ke laut, dia pergi bertemu dengan Tuhan. Dan ketika mereka duduk makan, Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dalam bahasa Yunani, saudara, pertanyaan yang pertama itu begini, Petrus, apakah engkau agape aku lebih daripada yang lain? Saudara ingat, beberapa hari yang lalu, Petrus berkata, Guru, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Memang dia buktikan, dia enggak tinggalkan Tuhan. Dia ngikut Tuhan dari mana? Dari jauh, karena dia takut, saudara. Sebab itu Tuhan bertanya, apakah engkau agape aku? Nah, saudara, dalam bahasa Yunani, kata kasih atau cinta itu bertingkat. Yang pertama tuh kasih agape. Itu yang Tuhan mau, kita saling agape. Agape ialah kasih tanpa syarat. Kasih Tuhan yang berkorban, kasih yang rela berkorban, rela mati untuk yang dikasih. Yang kedua itu kasih filia, kasih persaudaraan. Kasih orang tua dan anak, kasih bersaudara. Yang ketiga itu kasih eros, kasih suami istri. Itu kasih eros, saudara. Tapi Tuhan mau kita bukan saling eros, tapi kita saling agape satu dengan yang lain. Orang tua dan anak agape. Jadi kalau kasihmu cuma eros, tingkatkan jadi agape. Kalau kasihmu cuma filia, tingkatkan jadi agape. Kasih yang rela berkorban. Kalau dalam rumah tangga kita ada kasih agape. Apapun keadaan istrimu, engkau bisa mengasihi dia. Apapun keadaan suamimu, engkau bisa mengasihi dan menerima dia. Itu kasih agape. Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau agape aku lebih daripada yang lain? Itu pertanyaan pertama. Jawab Petrus, Tuhan, aku filia kamu. Dia nggak berani bilang agape, cuma filia. Yang kedua Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah engkau agape aku? Nggak ada tambahan lebih dari yang lain. Tapi dia menjawab, aku filia kamu. Dan untuk ketiga kalinya Tuhan bertanya, Petrus, apa kamu sungguh filia aku? Diturunkan oleh Tuhan. Dan Petrus menjadi sedih dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku cuma filia kamu. Tetapi yang luar biasa, di dalam ketiga jawaban Petrus, Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia terima kita apa adanya kita. Biar kita enggak sempurna seperti Petrus. Tapi dia tetap mempercayakan tugas pelayanan untuk Petrus, saudara. Dia juga menerima saudara dan saya apa adanya kita. Dia tahu kekurangan kita, dia tahu kelemahan kita, saudara. Dan dia tetap mau memakai hidup kita. Saya 2 kali tadi mendengar mau ada retret ya. Retret pelayan Tuhan, bagus. Jangan bilang, aku gak bisa apa-apa. Jangan bilang aku gak punya apa-apa. Saudara punya waktu, punya tenaga. Ya. Saudara masih punya tubuh, punya tangan kaki, saudara bisa melakukan sesuatu. Pertanyaannya, mau gak dipakai oleh Tuhan? Kalau mau daftar langsung. Saya ikut retret pelayan Tuhan. Jangan takut dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan memilih saudara, Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau Tuhan pilih saudara, Tuhan perlengkapi saudara. Orang mungkin menertawakan kita, loh orang tertawakan saya. Tahun 2007 saya pergi ke Papua, berarti itu berapa belas tahun? 19 tahun yang lalu, saya ditertawakan. Tapi sekarang coba siapa mau tertawakan saya, tak ajak ke sana, tak cangking. Bapak Gembala enggak tertawakan saya, kalau tertawakan langsung tak cangking. Ya, ayo lihat apa yang kami lakukan di sana. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Ya. Kelemahan Petrus diubah menjadi mandat pengembalaan. Pada hari Pentakosta, Petrus yang tadinya ketakutan, tetapi beberapa hari kemudian, 40 hari kemudian, 50 hari Pentakosta kemudian, dia berdiri dan dia berkhotbah dengan luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 2. Dari mana datang keberanian itu?
dari pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Bahkan di dalam surat 1 dan 2 Petrus, dia menulis tentang penderitaan, pengharapan, dan keselamatan yang semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Yang terakhir saudara, penerapan. Menghadapi kerapuhan kita sendiri. Pertama, kenali wilayah ambivalensi Anda. Mana wilayah abu-abu, mana wilayah saudara takut bersaksi, takut menyatakan dirimu sebagai hamba Tuhan atau anak Tuhan atau pelayan Tuhan. Yang mana? Engkau sendiri yang tahu. Ya. Di antara saudara ini ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani, tapi dia takut. Saya takut kalau saya nggak bisa. Kalau saya nggak mampu, kalau hidup saya nggak jadi kesaksian, takut. Jangan takut. Seperti Petrus, kita sering ingin dekat dengan Kristus tanpa menanggung resiko pengikutan yang nyata. Loh tapi nanti kalau misalnya saya melayani, ambil pelayanan berarti saya lah enggak boleh merokok. Ya, saya lah enggak boleh ngomong kotor. Ya. Banyak orang mau ikut Tuhan, tapi juga mau ikut dunia. Nah itu loh saudara ya. Jadi dia kakinya mau di dua-dua gitu loh. Ya, mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan, tapi juga masih suka duniawi. Nah ini saudara. Dia di tengah-tengah, ya, enggak maju ini rohaninya. Ya, hati-hati loh. Air itu kata Tuhan kalau enggak panas, enggak dingin, dimuntahkan. Waduh bahaya. Kamu tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku, dimuntahkan loh nanti. Ambil keputusan sekarang. Mau panas atau dingin? Ya. Mau ikut Tuhan atau ikut dunia? Kalau kita ikut Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita ikut dunia, kita binasa bersama dengan dunia. Ambil keputusan sekarang. Ya. Saya baru pulang dari Jakarta, ketemu teman saya, lalu dia bilang ayo kita reuni, jadi kita kumpul 6 orang. Saya tanya, loh kok cuma 6 orang? Teman saya itu pendoa, dia jawabnya gini, Lan, gua aja nih yang pendoa, mereka takut ketemu gua. Apalagi lu yang pendeta, mereka lebih takut ketemu lu. Saya bilang, lu kenapa takut? Takutlah, mereka kalau ketemu itu masih suka ngomong, maaf ya, ngomong kotor, ngomong sia-sia gitu saudara, ngomong sembarang. Takutlah kalau ketemu lu yang pendeta. Saya bilang, lo mereka anak Tuhan kok kenapa takut? Itu saudara, masih mau duniawi. Ya, stop. Terima kerapuhan. Bersumpah untuk setia jauh lebih mudah daripada menepatinya di tengah tekanan dunia. Ya. Gampang kita buat janji, tapi bisa nggak kita menepatinya? Bersandar pada tatapan Tuhan. Saat kita jatuh, Kristus tidak memandang kita dengan kebencian, melainkan dengan belas kasihan yang menanti untuk memulihkan kita. Ya. Jadi saudara, kemenangan iman Kristen bukan terletak pada manusia yang tidak pernah gagal, melainkan pada juru selamat yang tidak pernah berhenti memandang kita dengan kasih karunia-Nya. Ya. Jadi orang Kristen ini bukan orang-orang yang gak pernah jatuh, yang gak bisa jatuh, bukan. Sebab itu kita gak perlu sombong. Ya. Tetapi saudara, kita bisa selalu memandang Yesus yang tatapannya penuh dengan kasih. Tatapan yang menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan berlaku dalam hidup kita. Dan kasih itu menolong kita, menjaga hidup kita, mengangkat kita waktu kita jatuh, menguatkan kita waktu kita lemah. Dan janji Tuhan dia tidak pernah tinggalkan kita. Saya enggak tahu pergumulan saudara siang hari ini. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan di titik terendah dalam hidupmu, Tuhan ada. Ketika semua orang meninggalkan engkau,
Tuhan tidak tinggalkan engkau. Ketika semua orang tidak peduli kita, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita naikkan pujian, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Haleluya. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak tahu wilayah abu-abu saudara, apa yang menjadi ketakutanmu, tapi Tuhan tahu. Ya. Saya diingatkan ada orang-orang di sini yang sebetulnya Tuhan mau pakai. Tapi engkau ragu, engkau takut. Ya. Saya mampu enggak? Hidup saya masih seperti ini. Pekerjaan saya seperti ini. Saudara dengar, jangan takut. Karena Tuhan mengerti. Ya, Dia tahu kehidupanmu. Dia peduli.